Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik, kita lanjutkan materi pembelajaran hari ini, yaitu tentang sungai. Selanjutnya adalah alur tujuan pembelajaran. 1. Peserta didik dapat mengklasifikasikan jenis-jenis sungai. Yang kedua, peserta didik dapat mengemukakan manfaat sungai dalam kehidupan sehari-hari. Sungai adalah bagian permukaan bumi yang letaknya lebih rendah dari tanah di sekitarnya dan menjadi tempat mengalirnya air tawar menuju ke laut, danau, rawa, atau sungai yang lainnya. Pada dasarnya, air sungai berasal dari mata air di daerah pegunungan yang mengalir melalui dataran rendah dan bermuara ke laut. Namun, ada juga sungai yang bermuara di danau. Khusus di daerah kapur, aliran sungai kadang-kadang menghilang karena aliran airnya masuk ke dalam tanah. Dengan demikian, di daerah kapur ada kemungkinan terdapat sungai bawah tanah. Untuk selanjutnya, kita akan membahas tentang klasifikasi sungai secara lebih mendalam. Klasifikasi sungai yang pertama berdasarkan debit airnya dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah sungai permanen. Sungai permanen adalah sungai yang aliran airnya stabil. Jenis sungai ini pada musim penghujan dan musim kemarau debitnya tidak banyak berbeda. Yang kedua adalah sungai periodik. Sungai periodik adalah sungai yang aliran airnya tidak tetap. Jenis sungai itu pada musim penghujan debitnya besar, sedangkan pada musim kemarau debitnya kecil. Yang ketiga adalah sungai episodik. Sungai episodik memiliki aliran air yang mengalir secara permanen. Sungai ini hanya ada pada musim hujan, saat musim kemarau jadi kering. Yang keempat adalah sungai epimeral. Sungai epimeral adalah sungai yang aliran airnya stabil. Jenis sungai ini pada musim penghujan dan musim kemarau debitnya tidak banyak berbeda. Selanjutnya, klasifikasi sungai berdasarkan asal kejadiannya dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah sungai konsekuen. Sungai konsekuen adalah sungai yang alirannya mengikuti lereng asli. Yang kedua adalah sungai subsekuen. Sungai subsekuen adalah sungai yang alirannya mengikuti arah formasi daerah. Yang ketiga adalah sungai obsekuen. Sungai obsekuen adalah sungai yang alirannya berlawanan dengan sungai konsekuen. Yang keempat adalah sungai resekuen. Sungai resekuen adalah sungai yang alirannya searah dengan sungai konsekuen tetapi sebagai cabang sungai subsekuen. Yang kelima adalah sungai insekuen. Sungai insekuen adalah sungai yang alirannya tidak mengikuti genesis daerah dan arahnya tidak menentu. Berikutnya adalah klasifikasi sungai berdasarkan struktur geologinya. Ini ada 2 jenis. Yang pertama adalah sungai antiseden. Sungai antiseden adalah sungai yang mampu mempertahankan aliran pada daerah yang mengalami pengangkatan. Kemudian yang kedua adalah sungai sumberemposit. Sungai sumberemposit adalah sungai yang mengalir di atas lapisan sedimen datar, kemudian daerah itu mengalami erosi lanjut. Berikutnya adalah pola aliran sungai. Macam-macam aliran sungai. Yang pertama adalah pola dendritik. Dendritik adalah pola aliran sungai yang menyerupai bentuk pohon. Pola aliran itu berupa sungai induk dengan anak-anak sungainya. Aliran selanjutnya adalah pola anular. Pola yang satu ini alirannya menyebar secara radial dari suatu ketinggian tertentu dan ke arah hilir kembali bersatu. Dengan kata lain, aliran sungai utamanya melingkar dengan anak sungai. Pola aliran sungai terbentuk di daerah kubah atau dom. Yang ketiga adalah pola radial sentripetal. Pola ini merupakan aliran sungai dari berbagai arah menuju pusat. Pola aliran sungai ini terbentuk di daerah cekungan atau depresi, artinya pusatnya itu terletak lebih rendah dari daerah lainnya, sehingga aliran sungai akan mengalir dari daerah tinggi ke yang lebih rendah. Pola selanjutnya adalah pola radial sentrifugal. Berlawanan dengan pola radial sentripetal, pola ini merupakan pola aliran sungai yang arah alirannya menyebar secara sentrifugal dari suatu titik ketinggian ke berbagai arah. Jadi alirannya itu meninggalkan pusatnya. Pola ini berkembang di daerah puncak gunung api. Pola aliran sungai selanjutnya adalah pola trellis. Pola aliran sungai trellis relatif sejajar dengan anak-anak sungai yang bermuara pada sungai utama. Sungai seperti ini biasanya terletak di daerah-daerah lipatan, sehingga aliran air akan mengikuti lipatan di daerah tersebut. Pola rektangular.
Pola alirannya ada yang berbentuk siku-siku pada pola aliran sungainya. Ciri-ciri pola rektangular adanya pertemuan pola aliran yang hampir siku-siku, biasanya berkembang di daerah retakan atau patahan. Pola aliran sungai paralel atau sejajar. Pola aliran paralel ini hampir sejajar karena letak alirannya berada di lereng yang curam. Kebayangkan kalau di daerah-daerah lereng itu aliran sungainya berasal dari ketinggian yang sama, dataran tinggi. Ketika aliran menuju ke hilir, maka kecepatan alirannya lebih tinggi sehingga polanya seperti gambar di atas. Pola aliran sungai yang terakhir adalah pola Pinate. Pola yang terakhir adalah Pinate yang aliran sungai pada muara-muara anak sungainya membentuk sudut lancip. Biasanya pola ini terletak di lereng yang terjal. Berdasarkan gambar ini, secara umum sungai terbagi atas 3 bagian, yaitu hulu, tengah, dan hilir. Bagian hulu adalah bagian sungai yang terletak di daerah pegunungan atau perbukitan. Hulu merupakan bagian awal mula dari aliran sungai dan biasanya aliran sungai di bagian ini airnya terlihat jernih. Ciri-ciri bagian hulu: 1. Memiliki arus yang deras, terjadi pengikisan atau erosi ke dasar sungai. Salurannya berbentuk V, tidak memiliki pengendapan dalam aliran di hulu. Bebatuan di bagian ini masih terukur cukup besar, terdapat jeram atau air terjun yang mengalir. Kemudian bagian tengah. Bagian tengah sungai biasanya adalah aliran yang berada di tengah antara hulu dan hilir. Bagian tengah ini biasanya terletak di daerah yang relatif datar dan memiliki bagian seperti berikut. Arusnya tidak sederas bagian hulu, erosi sedikit berkurang, terjadi banyak pengikisan ke bagian dinding sungai dibandingkan ke dasar, terjadi pengendapan, memiliki bentuk yang berkelok dan biasanya kelokan sungai yang besarnya sekitar 180 derajat. Kelokan atau meander tersebut terbentuk hingga ke bagian hilir sungai. Yang ketiga adalah bagian hilir. Bagian hilir merupakan bagian akhir dari aliran sungai. Biasanya bagian hilir ini ciri-cirinya adalah memiliki arus yang jauh lebih tenang dan lambat. Badan sungai didominasi lumpur dan pasir halus. Terjadi pengikisan yang jauh melebar ke bagian dinding sungai. Terjadi banyak pengendapan dibandingkan 2 bagian lainnya. Biasanya membentuk delta atau tanah datar yang merupakan dampak dari hasil pengendapan dan sungai mati. Sungai juga memberikan manfaat bagi manusia. Sungai berfungsi mengumpulkan air hujan pada suatu daerah dan mengalirkannya ke laut. Air yang terkumpul pada alur sungai menyebabkan manusia dapat memanfaatkan lebih lanjut, misalnya untuk kepentingan irigasi, pembangkit tenaga listrik, sebagai sumber air untuk produksi pangan, menyediakan makanan, menampung dan mengalirkan air sebagai sarana transportasi, mendinginkan lingkungan, dan sebagai tempat rekreasi dan pariwisata. Sungai memiliki banyak manfaat bagi kehidupan, namun jika tidak terpelihara, sungai dapat menimbulkan bencana banjir. Penduduk dikatakan tidak memelihara sungai jika sungai dijadikan tempat pembuangan sampah dan limbah rumah tangga. Sungai dijadikan tempat pembuangan limbah industri, makanya kita harus menjaga kelestarian sungai untuk pembangunan keberlanjutan di masa untuk generasi yang akan mendatang.